Halo, selamat datang kembali di kelas menulis novel. Nah, seperti apakah sih cerita yang bagus itu? Good story, good novel, good book itu punya high level of entertain value. Jadi punya nilai menghibur yang sangat tinggi. Kemudian high degree of originality, dia punya originalitas yang tinggi. Biasanya born for what if question. Jadi dia terlahir karena pertanyaan what if, gimana jika. Highly visual, artinya dia secara visual tampil kayak film. Clear emotional focus, dia punya fokus emosi yang jelas. Jadi apakah cerita itu sedih, ya tentang kehilangan misalnya, atau gembira, atau bahagia orang jatuh cinta, atau kecewa, patah hati, gitu ya. Dia ada clear emotional focus. Kemudian inclusion of some truly unique element. Dia punya gabungan dari beberapa elemen yang unik, ya. Kemudian mass audience appeal. Jadi dia punya bisa relate kepada audience atau pembaca yang sangat luas. To broad general audience or large niche market. Jadi storytellingnya efektif, karakterisasinya juga berhasil. Itu adalah ciri-ciri dari cerita bagus. Teman-teman kalau bikin cerita coba dibikin list. Apakah ini punya value tinggi? Apakah punya originalitas? Punya nilai kebaruan? Apakah dia visual? Apakah dia emosional? Apakah dia disukai banyak orang? Ya, dibutuhkan banyak orang. Kemudian gimana storytellingnya dan karakterisasi atau penokohannya. Nah, terus ada disebut dengan 12 pilar konstruksi novel. 4 core pilarnya ada konsep with kicker. Jadi novel itu punya konsep yang nendang. Terus punya konflik with high stakes. Dia punya konflik pertentangan dengan taruhan yang tinggi. Terus protagonisnya punya tujuan. Terus temanya dia kena ke hati, ya. Dia punya tema yang jadi jantung inti hati dari cerita tersebut. Kemudian plot dan subplotnya itu ada string of scenes, adegan-adegannya yang nyambung, ada getaran, ya. Kemudian secondary karakter with their own needs. Jadi karakter secondarynya atau tokoh pendampingnya itu punya keinginan mereka masing-masing, ya. Tokoh utamanya juga punya keinginan yang akan dicapai. Tokoh sekundernya atau pendukungnya juga punya keinginan yang mereka mau raih dalam cerita itu. Setting with purpose. Jadi setting waktunya maupun setting tempatnya itu ada sebuah tujuan, ya, untuk mendukung cerita. Tension rampant to the max. Jadi ada tensionnya atau tegangannya itu semakin naik menuju puncaknya atau klimaksnya. Terus dialognya kompleks dan esensial. Jadi dialognya itu nggak ngeladra, nggak basa-basi, nggak basi, nggak klise, karena dia kompres, ya. Terus dia esensi, penting, yang penting. Kemudian voice-nya unique for each character. Jadi masing-masing karakter itu punya voice yang unik, nggak sama. Tokoh A dan B itu dia cara bertuturnya beda. Kemudian writing style-nya consist and specific, punya spesifik gaya bercerita, gaya menulisnya, ya. Kemudian motifnya harus kohesi, ya, punya keutuhan, punya hubungan, punya deep dan kedalaman. Itu 12 pilar untuk kita membuat sebuah novel. Nah, ini ada 7 pertanyaan basic dalam kita membuat novel. Siapa tokoh kita dalam cerita tersebut? Apa goalnya? Apa tujuannya yang dia mau raih? Kemudian apa atau siapa penghalang tokoh untuk meraih goal tersebut? Terus bagaimana tokoh tersebut mengalami kegagalan-kegagalan dalam meraih goalnya. Jadi dia udah berusaha, terus mengalami gagal, dia usaha lagi, gagal lagi gitu sampai dia nyampe klimaksnya. Kemudian bagaimana urutan peristiwa berliku-liku tokoh itu dalam meraih goalnya, ya. Semakin dia terhalang, si pembacanya semakin penasaran. Kemudian bagaimana membuat ending yang mempesona bagi pembaca. Apakah itu endingnya sukses atau gagal atau gantung, ya, tergantung kita. Nah, tersebut
Selanjutnya ada yang disebut dengan paradigma 3 babak. Ini akan kita jelaskan lebih lanjut di pertemuan berikutnya.